Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, keretan siti, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, keretan siti, psikosomatis disorder, kalian jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi yang kalian rasakan sama penyakit kronis. Jangan pernah menghubung-hubungkan, karena semua itu adalah bentuk respon tubuh saja dan semua itu tidak berbahaya, hanya mengganggu di aktivitas saja teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas tentang cara yang benar penyembuhan asam lambung keretan siti psikosomatis disorder. Kenapa saya membahas tentang ini, judul ini, karena banyak sekali yang masih kebingungan cara mengatasi dan cara keluar dari gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis secara yang benar atau secara maksimal. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya mantan penderita asam lambung keretan siti psikosomatis disorder. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis disorder dari saya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis disorder. Dan tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham. Kalau kalian cepat paham, semakin paham, tentu kalian akan mudah mengatasi sensasi-sensasi yang kalian alami. Tentunya kalian akan cepat keluar dari gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis. Ya, memang penderita asam lambung keretan siti psikosomatis disorder tentunya sangat bingung ketika ada sensasi dan sangat liar sekali pikiran-pikiran itu. Tentu sangat-sangat susah ketika sensasi itu seperti jantung berdebar-debar, nafas berat, kemudian mempengaruhi ke kerongkongan mengganjal. Tentu akan mengalami di fase brain fog alias pikiran liar, dan pasti ketika ada sensasi bagi penderita anxiety disorder, tidak lain yang dipikirkan adalah takut kronis dan ujung-ujungnya takut M. Saya mengalami betul teman-teman, saya merasakan betul dan bagaimana rasanya dan bagaimana horornya saya merasakan. Tapi kabar gembiranya buat kita teman-teman, itu semua adalah permainan anxiety dan semua itu tidak berbahaya. Hanya saja kita sedang di lingkaran anxiety alias kecemasan dan ketakutan yang tak terkontrol alias liar sekali. Sedangkan atau sementara pikiran anxiety disorder, amigdalanya itu benar-benar sedang tidak fungsi teman-teman. Jadi semua yang dihadapi oleh penderita anxiety disorder itu semua menjadi ancaman. Karena itu amigdalanya yang benar-benar sedang tidak fungsi. Jadi jangan heran lagi, kalian jangan bertanya-tanya lagi terhadap diri kalian sendiri. Itu wajar, semua orang yang mengalami gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis pasti mengalami hal yang kalian alami, pasti mengalami. Maka mulai sekarang ayolah bangkit, ayolah optimis, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari hal-hal yang negatif, bangkit dari rasa gundah gulana, gelisah dan sedih itu. Itu semua adalah permainan anxiety. Nah, bagaimana cara mengatasi yang benar, cara cepat keluar dari gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis yang benar? Lah, kalian sebelum menginjak ke target keluar alias sembuh, kalian harus pahami terlebih dahulu asam lambung terjadi itu dari mana. Kalian harus pelajari dulu. Semua yang mengalami gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis, sesuai pengalaman saya, semua itu berawal dari pola pikir. Semua yang mengalami gangguan asam lambung keretan siti psikosomatis, semua itu berawal dari pola pikir. Bukan soal masalah kamu dulunya sering makan pedas, bukan soal dulunya kamu itu sering makan yang namanya sifatnya bersantan, tidak. Semua itu berawal dari pikiran dan memiliki punya luka batin teman-teman. Berawal dari pikiran atau luka batin yang kalian terus-menerus teringat sehingga tanpa kalian sadari itu mempengaruhi ke lambung kalian. Jadilah kena asam lambung.
Karena beban yang begitu berat, karena tekanan sosial atau tekanan keluarga, tekanan pekerjaan, itu kalian menjadikan suatu kesetresan. Dari kesetresan itulah memicu asam lambung. Jadi semua orang yang mengalami asam lambung, intinya itu dari pola pikir. Sehingga mempengaruhi ke pola hidupnya tidak teratur alias berantakan, juga hidupnya itu tidak ada gairahnya karena memiliki tekanan-tekanan yang besar, juga memiliki kesetresan yang tinggi, mengakibatkan kalian itu oleng, cara hidupnya itu oleng, pikiran itu tak mampu, akhirnya memiculah gangguan asam lambung GERD, ya kan. Nah, kesalahan penderita asam lambung itu terlalu menyembuhkan lambungnya, yang padahal tidak semua orang itu lambung yang parah. Dan banyak yang sudah ronsen EKG, nyatanya semua yang dialami itu normal, mulai dari lambung pun itu pun normal. Walaupun sering merasakan sakit di bagian perut, sering merasakan panas itu di bagian perut, nyatanya ketika di EKG, ketika di ronsen itu normal. Bedakan teman-teman antara mah kronis sama mah akut atau gastritis sama asam lambung, itu beda teman-teman. Jadi cara pemulihannya, cara penyembuhannya pun beda. Orang yang kena asam lambung itu nggak perlu memantang makanan sebenarnya, nggak kebanyakan mantang makanan, kecuali kalian itu punya gastritis, mah akut, itu loh perlu diperhatikan. Bagi yang asam lambung saja, kalian itu nggak perlu memantang makanan yang terlalu banyak, sehingga nanti akan mempengaruhi BB jadi turun, sifat kesemangatan nggak ada, energinya mudah terkuras, mudah capek, mudah lelah. Juga nanti kalian itu apa rasanya? Rasanya itu bosan, makan-makan itu terus, atau makanan itu terus, nanti ujung-ujungnya kalian bosan, ngeluh lagi, dipikir lagi, itu. Kecuali teman-teman yang mengalami gastritis, saya juga mengalami mah akut gitu. Nah, itu penyembuhannya pun mudah teman-teman. Cara penyembuhan mah akut, kalian itu cukup minum kunyit saja lah, 1 hari itu 2 kali. Juga harus diimbangi dengan apa namanya, madu. Setiap saya mau tidur itu pasti minum madu terlebih dahulu teman-teman. Saya minum madu terlebih dahulu, baru saya kalau tidur nanti kan ya, saya juga mengalami mudah terkejut, kadang mimpi buruk gitu ya. Terus kalau sudah bangun nggak bisa tidur, itu kalian jangan dipikirkan yang membuat kalian jadi stres teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kalau kalian sudah membaik, nanti kalau kalian sudah benar-benar sudah apa namanya, sudah ikhtiar dengan cara melakukan metode-metode yang nanti saya akan sampaikan, nanti pun kalian akan bisa tidur kembali, kalian bisa lelap, bisa nyenyak kembali. Jangan khawatir, jangan dipikir terlalu ngacau, kemudian kalian jangan dibikin berlebih, jangan dibikin stres, nanti kalian asam lambungnya akan sering kumat-kumatan teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya seperti itu. Kalau apa-apa dipikir jadilah stres, lah memiculah ke asam lambung, jadi tak kunjung sembuh nantinya. Makanya kalian karena kena asam lambung, dan asam lambung terjadi karena pola pikir, maka kalian harus hindari pikiran-pikiran yang stres itu. Nah, itulah kesalahan penderita asam lambung GERD City, itu terlalu memilih-milih makanan, kebanyakan memilih-milih makanan, kebanyakan memantang makanan. Kalau kalian nggak kena gastritis alias lambungnya baik-baik saja, nggak usah mantang makanan. Yang penting itu mindset teman-teman, mindset kalian itu dirubah, mindset kalian itu dirubah, dialihkan ke hal-hal yang positif, jangan selalu yang diingat itu hal-hal yang negatif gitu. Nah, GERD itu di atas asam lambung teman-teman. Sesuai pengalaman saya itu sering atau pernah ya sering, pernah dan juga sering teman-teman, itu merasakan seperti kayak mau teman-teman, itu GERD namanya. Mulai dari perut itu kayak ada angin yang naik ke dada, sehingga mengganjal ke kerongkongan, dan sifatnya kadang itu berubah-ubah, kadang ada kalanya panas, ada kalanya dingin. Nah, pertama yang saya alami itu dingin, seperti kayak ruh yang keluar itu teman-teman. Nah, dari situlah saya kan tambah stres kan, memikirkan hal itu terjadi lagi, dan pada saat itu saya tidak tahu kalau itu adalah GERD namanya.
saya teringat-ingat, bahkan saya pikirannya itu brain fog teman-teman, liar sekali, susah sekali fokus. Bahkan saya beranggapan, aduh jangan-jangan nggak lama lagi. Sama seperti kalian, kalian pasti memikirkan seperti itu. Yang dipikirkan kita pasti ya takut kronis, takut penyakit berat, dan ujungnya takut M. Lah, berawal dari itu teman-teman, karena kita pernah mengalami hal demikian alias merasakan seperti kayak mau mati, kita itu terpikir terus-menerus sehingga akhirnya apa yang kita hadapi menjadikan suatu ancaman. Bahkan sesuai pengalaman saya, mau bikin status pun pikirannya ya negatif banget, pikirannya M. Bikin story WA teman-teman, bahkan mau mengunjungi suatu tempat itu sudah banyak pikiran, karena nanti takutnya kambuh, nanti kalau kambuh gimana, nanti kalau pingsan gimana, nanti kalau jatuh gimana. Dulu saya seperti itu, apapun jadi dipikir, sebelum berangkat pun sudah mikir. Apalagi kalau bepergian sendirian, udah pikirannya kacau sekali, sama persis. Jadi kan suatu ancaman. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, kita selalu mengingat apa yang pernah kita alami seperti kayak mau M itu. Jadinya apa? Tanpa kita sadari, mental kita semakin down, mental kita semakin mengecil alias lemah teman-teman. Istilahnya itu mental kita jadi acak-acak. Jadi apa-apa jadi ditakutin, seperti dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, dengar orang sakit takut, dengar orang meninggal takut, dengar kabar buruk takut, juga takut apapun itu jadi takut. Takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Itulah bagi penderita asam lambung GERD anxiety, itulah kenapa kok apa-apa jadi takut, karena setiap hari itu yang dipikirkan itu takut M, dan takut M. Maka mulai sekarang itu jangan pernah mengait-ngaitkan lagi sensasi yang kita alami atau yang kalian alami itu dihubungkan sama penyakit kronis, itu semua nggak ada hubungannya. Mulai sekarang kalian itu harus lupakan, dan semua itu sebenarnya tidak berbahaya teman-teman, semua bisa teratasi. Ya nyatanya sudah banyak yang sembuh juga, nyatanya ada yang lama sekali, nyatanya sekarang yang masih hidup, nyatanya sekarang yang masih baik-baik saja. Semua itu adalah pola pikir teman-teman, dari pola pikir yang mempengaruhi lah mental menjadi down, mental semakin menurun. Makanya ya tadi apa-apa jadi ditakutin. Seperti kalau kalian mengalami asam lambung GERD, lah cara pemulihan yang benar, maka mulai sekarang kalian harus memperbaiki 3P-nya. Pola pikirnya, karena berawal dari pola pikir yang stres berlebihan, lah memiculah asam lambung, juga memicu ke GERD. Maka mulai sekarang jangan pernah selalu apa-apa dipikir. Sekecil apapun itu masalah, diusahakan kalian itu bersikap masa bodoh alias lupakan, jangan pernah diingat terus yang menjadikan kalian stres. Jadi kesimpulannya, kalian jangan terlalu stres. Pokoknya orang yang kena asam lambung GERD nggak boleh terlalu stres teman-teman. Nah terus kalian harus menjaga pola pikir, karena kalian sudah terjebak oleh lingkaran anxiety, terjebak di lingkaran anxiety. Maka alangkah baiknya bagi kalian itu hindari searching, karena sensitif sekali ketika kalian searching. Contoh, kalian itu cari tahu sensasi yang kalian alami di Google. Nanti Google itu akan menampilkan suatu jawaban yang mana jawaban itu mengarah ke penyakit kronis. Nanti kalian keganggu, nanti kalian terngiang-ngiang, nanti kalian ingat, nanti tanpa kalian sadari kalian itu jadi apa-apa takut teman-teman. Dan padahal sensasi yang kalian alami itu nggak ada hubungannya sama penyakit kronis. Maka hindari searching. Juga orang yang cenderung stres itu kan kebanyakan hidupnya itu ya di situ-situ terus, alias stuck di situ-situ terus. Contoh, apalagi lagi kena asam lambung GERD anxiety kan, lebih banyak di dalam rumahnya, sementara aktivitas di luar rumah itu terhalang karena dihadang oleh ketakutan. Lah mulai sekarang kalian harus lawan ketakutan itu. Serasa kayak mau pingsan, kita lihat faktanya, nyatanya pingsan pun tidak terjadi sebenarnya teman-teman. Kalian tidak pernah kan merasakan pingsan kan, sekalipun kalian pernah merasakan seperti kayak mau pingsan, tapi itu pun tidak terjadi. Saya sampai sembuh total pun tidak terjadi teman-teman. Maka ayo lawan. Biar apa? Kalau kita banyak melakukan aktivitas di outdoor alias di luar rumah, tentu kalian itu akan
akan jembar pikirannya, akan luas juga, akan apa namanya, nggak stuck di dalam rumah terus, kemudian kita nggak selalu memikirkan sensasi terus menerus. Kalau kita mengalihkan dengan melakukan aktivitas di luar rumah, tentunya kan kita akan ingat nih, contoh keluar rumah kita lihat kebun, kita akan pasti mikirnya kebun, melihat keindahan, walaupun tiba-tiba pikiran liar itu muncul, kalian alihkan, langsung alihkan lagi mengingat apa yang kalian lihat pada saat itu. Contoh lihat kebun, ya nikmatin kebun, berusaha nikmatin, berusaha apa namanya, ya lihatlah pemandangan yang indah itu, berusaha fokus terhadap pemandangan yang indah itu. Itu cara penyembuhan asam lambung GERD yang benar. Juga pola makannya, pola makan yang benar bagi penderita asam lambung GERD anxiety itu sebenarnya tidak boleh telat gitu aja sih, juga tidak boleh berlebihan, juga nggak harus mantang berlebihan. Itu penyembuhan yang benar sesuai pengalaman saya, teman-teman. Sudah saya sampaikan tadi, kalian itu yang penting makanlah yang teratur, juga jangan kelebihan. Itu asam lambung itu berawal dari pola pikir, bukan dari pola makan yang dulunya sering makan pedas. Bukan, itu kalau dulunya makan pedas itu ujung-ujungnya mah akut doang, nggak sampai asam lambung. Itu nyatanya kalian lihat nih, atau saya pengalaman teman-teman, gastritis, mah kronis. Pada saat itu ketika saya punya radang lambung, itu ya aman-aman saja, apa-apa nggak ditakutin. Karena apa? Pola makan saya dulu itu sering makan pedas. Terus saya penyembuhannya itu minum kunyit, hindari pedas, makan yang teratur, udah sembuh, nggak ada kepanikan. Terus pada saat itu saya nggak pernah olahraga sama sekali, saya fokus penyembuhan lambung, ya sembuh. Mah akut kayak gitu, atau lambung, kalian kan asam lambung, gak perlu memantau makan, yang penting makan yang teratur. Juga kalian harus sedikit-sedikit dulu, jangan kebanyakan. Nah, asam lambung kalau kalian makannya banyak, nanti ujung-ujungnya bekah. Kalau bekah nanti kalian cemas lagi, takut lagi. Karena apa? Kenapa kalian nggak boleh makan berlebihan? Karena asam lambungnya sedang lagi tidak baik-baik saja, karena faktor pikiran yang selalu stres, teman-teman. Karena pikiran yang selalu stres, jadi asam lambungnya belum bekerja semaksimal mungkin, belum berfungsi secara semestinya gitu. Kecuali kalian sudah nggak apa-apa dikaitkan, alias kalian sudah bersikap masa bodoh, alias pikiran kalian sudah netral gitu ya, nggak takut, nggak cemas, pasti nanti asam lambungnya akan akan berfungsi kembali, juga akan kinerja dengan semaksimal kembali. Jadi udah makan yang teratur. Kalau metode saya 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan, kayak gitu. Lapar ya makan, kenyang ya udah berhenti, kayak gitu aja. Saya juga ngalamin mudah lapar, mudah kenyang, saya ngalamin seperti itu. Nggak apa-apa, jangan terlalu dipikir ini kenapa lagi, udah nggak apa-apa. Kalau lapar makan aja, kalau kira-kira kok kenyang, ya udah selesai gitu aja. Kalau metode saya 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan gitu. Nggak usah kalian itu memantang makanan yang kebanyakan, nanti ujung-ujungnya BB turun, kalian khawatir lagi, cemas lagi, dipikir lagi, jadi stres lagi, nanti efeknya ke asam lambung lagi. Makanya udah, kalian nggak usah mantang makanan. Lah banyak yang bertanya ke saya, Mas kamu mantangnya apa? Aku, teman-teman, saya mantangnya itu cuma 2, yang sifatnya pedas sama bersantan, dan kopi, udah gitu. Yang lain tetap saya makan. Asam lambung sama mah akut itu beda, teman-teman. Kalian yang dulu pernah ngalamin mah akut atau lambung radang, saya pernah ngalamin, teman-teman. Tanpa olahraga, cukup hindarin pedas, terus apa yang membuat lambung itu luka, hindari, udah sembuh, nggak ada kecemasan. Beda kalau asam lambung, nggak perlu mantang makanan pun nggak apa-apa. Asam lambung kan pemicunya dari pola pikir. Itu sebelum makan itu diusahakan kalian itu hindari was-was, hindari takut, hindari cemas, hindari emosi. Kalau makan ya netral, nikmati setiap kunyahan. Itu metode yang saya lakukan, teman-teman. Karena apa? Kalau kita di fase cemas, was-was, khawatir, takut sama emosi ketika makan, bahkan kita tidak
sadar bahwa kita lagi makan alias tidak menikmati setiap kunyahan, nanti pengaruhnya ke asam lambung tidak kinerja secara semestinya. Kalau tidak kinerja secara semestinya, diakibatkan ketakutan dan kecemasan yang berlebih, akhirnya reflux, nanti ujung-ujungnya kalian takut lagi, nanti ujung-ujungnya kalian cemas lagi, mengait-ngaitkan yang padahal itu nggak berbahaya gitu. Terus harus diimbangi minum air hangat minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Kalau dikalkulasikan sesuai ukuran liter itu kurang lebih 2 liter teman-teman, nggak boleh kurang. Banyakin minum air hangat aja biar netral, biar gas dari asam lambung itu reda keluar atau sendawa. Nanti sering sendawa, nanti gas itu semakin cepat keluar. Kalau gas semakin atau sering keluar, maka perut kalian nggak sering mengalami begah. Itu sesuai pengalaman saya. Juga pola hidupnya, yang dulu nggak pernah olahraga karena sekarang lagi kena gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis, mau tidak mau ya sekarang harus bangkit melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu metode yang saya lakukan teman-teman. Pokoknya lakukan terus-menerus secara kontinu. Itu dengan cara apa? Dengan cara jalan-jalan pagi dan berjemur. Manfaatnya apa mas? Manfaatnya untuk mengembalikan hormon serotonin, endorfin, dan dopamin. Karena orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis itu pikiran suka liar, pikiran suka nano-nano, pikiran susah dikendalikan atau brain fog alias pikiran itu liar sekali ya. Maka biar kalian tidak selalu mengikuti pikiran-pikiran negatif, cara mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu dengan cara kita melakukan jalan-jalan pagi. Nggak perlu lari-lari, cukup jalan-jalan. Itu pun gratis teman-teman. Jalan-jalan pagi itu pun gratis, nggak memerlukan banyak biaya, cukup jalan-jalan aja, juga nggak harus bayar sama kepala desa kan, nggak harus bayar ke ketua RT kan, cukup jalan-jalan aja, itu pun gratis lakukan. Juga kalau ketika kalian juga konsisten ya, kalau kalian sudah konsisten jalan-jalan pagi, nanti lama kelamaan hormon serotonin untuk mengendalikan kesetresan, untuk mengendalikan pikiran yang liar itu bisa dikendalikan dengan adanya hormon serotonin teman-teman. Juga akan sedikit bahagia karena hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan teman-teman. Penderita asam lambung hipertensi psikosomatis itu kan susah sekali yang namanya bahagia, susah sekali senang, susah sekali tenang, karena tiap hari itu dihantui oleh sensasi, tiap hari dihantui akan penyakit kronis, dihantui takut lah. Biar kalian itu ada sedikit bahagia, biar kalian itu nggak selalu mengingat itu, ya harus kembalikan hormon serotonin tadi. Nanti kalau hormon serotonin kembali, nanti akan menambahkan suatu kebahagiaan, ketenangan di dalam hati karena adanya hormon endorfin itu. Dopamin itu adalah hormon kesemangatan. Nanti lama kelamaan kalian mental kuat, juga kesemangatan kalian meningkat. Lah, orang yang kena gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis pasti mayoritas, ini mayoritas ya, bukan minoritas lagi tapi mayoritas, tidak ada yang namanya semangat sama sekali. Yang ada itu pengennya rebahan, pengennya bermain HP, pengennya mengurung diri, kepengennya itu berdiam diri di dalam rumah, pengennya ngelamun. Karena apa? Karena tidak ada hormon dopamin, kesemangatan sama sekali itu tidak ada. Maka kalian dengan cara melakukan jalan-jalan pagi, jalan-jalan dulu, aktivitas yang lain nanti-nantian, yang penting kalian jalan-jalan pagi dulu, itu nanti akan mengembalikan kesemangatan karena mental kalian semakin kuat. Kalian kan nggak semangat alias nggak produktif lagi karena kalian itu dihadang oleh ketakutan sama kecemasan yang mengakibatkan karena kalian itu malas, apa-apa jadi malas karena takut gitu loh. Saya tahu betul, makanya dengan jalan-jalan pagi nanti mental kita ada energi. Dari kekuatan, dari energi itu akan menguatkan mental kita. Nanti kalau mental kita kuat, tentunya kita sudah apa-apa jadi nggak ditakutin. Ketika ada sensasi, kita bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi itu. Juga pasti kalian akan akan netral kembali. Juga nanti kalian akan sadar bahwa gangguan asam lambung hipertensi ini tidak berbahaya seperti itu. Maka lakukan terus menerus, kontinu. Juga yang biasa begadang
Maka mulai saat ini kalian hindari begadang terlebih dahulu biar kalian cepat sembuh dari gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis. Pokoknya jangan sampai kurang dari 8 jam, itu minimal tidur dalam satu malam itu 8 jam teman-teman. Karena kalau penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis membiarkan kalian begadang alias kalian nggak mau usaha, maka kalian akan liar, pikiran semakin liar, nanti pikiran nggak ada waktu istirahatnya. Walaupun kalian itu susah tidur, kalian paksakan ikhtiar dengan cara mendengarkan musik relaksasi atau afirmasi dan lain sebagainya. Kalian usahakan jam 10 sudah bisa tidur. Kalian mapan jam 8, itu sesuai pengalaman saya, mapan jam 8. Nanti lama-kelamaan kalian ya pasti akan ngantuk kalau sudah di atas kasur. Tapi dengan syarat kalian jangan bermain HP sebelum tidur. Nanti kalau kalian bermain HP, ujung-ujungnya kalian fokus ke HP, kalian nggak sadar bahwa kalian mau tidur itu. Nah, pikiran-pikiran yang negatif itu kalian jangan diikutin. Semua itu permainan. Nyatanya setiap mau tidur kalian pikiran itu, nyatanya ya bangun, nyatanya baik-baik saja kan. Itu juga kalian harus harus selalu afirmasi sebelum tidur lah, biar kalian nggak nano-nano gitu, biar membantu ke kalian tidur gitu loh, biar kalian nggak takut sebelum tidur, juga biar kalian itu nggak sering mimpi buruk. Saya pengalaman mimpi buruk juga sering dulu teman-teman. Ketika saya merubah mindset, saya merubah metode, dalam artian saya itu sebelum tidur netralkan terlebih dahulu, tenangkan terlebih dahulu, alhamdulillah walaupun ya masih terkejut, tapi minimal sudah nggak mimpi buruk lagi gitu. Terus diusahakan kalian itu ya diusahakan waktu siang itu ya ada waktu tidur ya kurang lebih 2 jam, itu sangat membantu teman-teman. Dan itu pun ya sunnah Nabi juga menganjurkan kan, 2 jam itu istilahnya itu koilulah teman-teman, tidur sebentar lah kayak gini, biar kalian itu malamnya itu moodnya stabil, biar kalian itu kalau malam nggak stres teman-teman. Anak kecil, kalian punya anak nih, atau kalian punya adik nih, atau kalian punya keponakan dan sebagainya yang masih kecil, atau kalian di waktu kecil pasti oleh orang tua kalian disuruh tidur siang. Setelah pulang sekolah pasti kalian disuruh istirahat. Karena apa? Karena untuk mengimbangi atau menstabilkan suatu mood. Contoh, anak kalian nggak tidur siang, pasti waktu malam pasti rewel, pasti moodnya nggak stabil. Padahal anak kan nggak, pikirannya kan nggak banyak. Anak kan yang dipikirkan cuma main, apalagi kita yang pikirannya banyak. Itu sangat dibutuhkan istirahat. Ya intinya ada waktu istirahat tidur, sekalipun itu setengah jam atau 1 jam, itu sangat dibutuhkan teman-teman. Biar apa? Biar malamnya itu mood terkendali, atau mood itu tidak liar, juga tidak stres. Itu sangat membantu. Intinya jangan kebanyakan tapi sedikit, tapi itu diusahakan di waktu siang biar mood kalian di waktu malam itu netral, biar kalian nggak stres, biar pikiran nggak capek. Itu sesuai pengalaman saya. Maka lakukan, tetap semangat, jangan pernah optimis. Juga kalian perlakukan diri kalian sendiri itu layaknya tidak memiliki apa-apa, alias kalian tidak memiliki gangguan apapun teman-teman. Pokoknya lah anggap saja semua itu baik-baik saja, perlakukan diri kalian itu baik-baik saja. Kalian tidak memiliki penyakit kronis, kalian jangan memikirkan itu terus gitu, bahwa kalian itu nggak memiliki penyakit kronis, cuma di gangguan psikis saja. Maka perlakukan diri kalian seperti orang sehat juga. Setiap ada sensasi, bodoh amat saja, jangan mendiagnosa bahwa sensasi yang kalian alami itu penyakit kronis gitu loh, bahwa semua itu adalah bentuk respon tubuh saja dan itu tidak berbahaya. Itu namanya psikosomatik. Kalau kalian anxiety-nya sudah sembuh, pasti psikosomatik alias sensasi fisik pun hilang dengan sendirinya. Dengan kita bersikap masa bodoh terhadap sensasi, sensasi pun sebenarnya hilang dengan sendirinya teman-teman. Sebenarnya sensasi itu pun hilang dengan sendirinya tanpa kita repot mencari solusi. Punya semangat terus, itulah cara penyembuhan yang benar bagi penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis sesuai pengalaman saya teman-teman. Punya semangat terus, optimis, jangan pernah pesimis, jangan terlalu mengejar sembuhnya, tapi kalian semangat dulu melakukan metode-metodenya dan semangat melakukan ikhtiar-ikhtiarnya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.